Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Yu di mata kuliah sintaksis, dan kali ini kita akan bersama membahas dan belajar tentang tata sintaksis dalam tata bahasa tradisional. Kita mengetahui bahwa linguistik modern muncul pada saat seorang tokoh yang bernama Ferdinand de Saussure menyampaikan konsepnya terkait dengan linguistik. Dan ternyata sebelum itu ada konsep atau pemahaman lain mengenai bahasa yang disampaikan oleh para pakar atau para tokoh pada zaman itu, dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan nantinya pemahaman-pemahaman itulah yang kita sebut sebagai tata bahasa tradisional. Jadi kalau kita pahami, tata bahasa tradisional adalah suatu istilah yang kerap kali digunakan untuk meringkaskan jajaran sikap-sikap dan metode-metode yang dijumpai pada masa studi gramatikal sebelum kedatangan atau munculnya ilmu linguistik. Jadi sebelum itu. Nah, pada masa itu yang begitu panjang dan menyangkut berbagai bahasa kuno seperti Yunani, bahasa Latin di dunia barat, kemudian ada bahasa Sanskerta di India, bahasa Ibrani di Timur Tengah, Romawi kuno, dan begitu pula karya-karya pakar yang muncul pada abad ke-18. Analisis tata bahasa tradisional mendasarkan pada kaidah bahasa lain, yaitu Yunani, Romawi, dan Latin. Kita pahami bahwa karakteristik bahasa Indonesia misalnya tidak sama dengan bahasa-bahasa tersebut. Jadi bahasa Yunani, Romawi, Latin tergolong bahasa yang deklaratif, yaitu yang perubahan katanya menunjukkan kategori kasus, jumlah, atau jenisnya. Sedangkan bahasa Indonesia tergolong sebagai bahasa inflektif, yaitu perubahan bentuk katanya menunjukkan hubungan gramatikal. Oleh karena itu, analisis yang demikian akan mengalami berbagai kesulitan atau memiliki perbedaan. Kita akan coba melihat ciri-ciri aliran tradisional dari beberapa tokoh yang menyampaikan konsepnya. Yang pertama adalah ciri-ciri aliran tradisional menurut kaum Sopis. Mereka melakukan kerja secara empiris. Kemudian mereka melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu. Terkait dengan apa? Terkait dengan poin yang ketiga. Itu mereka sangat mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa, dan mereka membedakan tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Mungkin kita bisa pahami di poin ketiga dan keempat ini yang berhubungan dengan kebahasaan, yang pada aliran tradisional menurut kaum Sopis itu lebih menekankan pada hal yang disebut dengan bidang retorika. Walaupun kalau kita pahami saat ini bahwa ketika kita berbicara mengenai bahasa, bukan hanya persoalan retorikanya, tapi sudah lebih luas dibandingkan dengan itu. Tapi ada beberapa konsep yang mungkin sama dengan kondisi yang saat ini, seperti poin yang keempat itu, bahwa berdasarkan isi dan makna. Jadi kalimat itu memiliki isi dan makna. Kemudian ciri-ciri aliran tradisional menurut Plato. Dia menyampaikan atau memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya Dialog. Juga mengemukakan masalah bahasa ilmiah dan bahasa konvensional. Jadi dalam bahasa ilmiah tentu saja berbeda dengan bahasa konvensional. Itu yang kemudian diungkapkan oleh Plato. Kemudian dia menyodorkan batasan bahasa yang bunyinya kira-kira begini, bahwa bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara anomata dan remata. Apa itu nanti kita akan ulas sekilas. Dialah orang yang pertama kali membedakan kata dan rema. Di sini kita akan melihat bahwa ada istilah-istilah yang mungkin nanti bisa digali lebih dalam, karena ini mungkin pemahaman dasar yang sebagai
pemicu atau pemacu, nantinya Anda bisa menggali dengan referensi-referensi yang lebih lengkap. Anoma adalah nama dalam bahasa sehari-hari, sedangkan rema adalah ucapan dalam bahasa sehari-hari. Keduanya merupakan anggota dari logos, yaitu kalimat atau klausa. Nah, ini gambaran umum saja dulu sebelum nanti kita tarik simpulan di beberapa materi berikutnya terkait dengan apa sih yang disebut dengan kalimat, klausa, atau frasa yang berhubungan dengan materi sintaksis. Nah, berikutnya adalah ciri aliran tradisional menurut Aristoteles. Menurutnya ada kelas kata berupa anoma, rema, ya, dan sindesmoi. Sindesmoi adalah kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Jadi sindesmoi itu sama dengan kelas preposisi dan konjungsi yang dikenal saat ini. Jadi ketika itu sudah memunculkan itu, walaupun istilahnya berbeda. Dan yang berikutnya adalah membedakan jenis kelamin. Jadi ada istilah maskulin, feminim, dan netrum. Dan itu artinya dalam bahasa-bahasa ketika itu ada kata yang mewakili maskulin, feminim, dan netrum. Kemudian yang ketiga adalah Aristoteles memberikan pengertian, definisi, konsep, makna selalu berdasarkan logika. Kemudian ciri-ciri aliran tradisional menurut kaum Stoik. Mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa. Jadi ada logikanya, juga ada tata bahasa yang kemudian teratur. Mereka menciptakan istilah-istilah khusus untuk studi bahasa. Mereka sangat mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa. Ini sejalan dengan ciri-ciri yang tadi diungkapkan sebelumnya. Mereka membedakan ada legian, yaitu bunyi yang merupakan bagian dari fonologi tapi tidak bermakna, dan properetal, yaitu ucapan bunyi yang mengandung makna. Kalau di kajian saat ini kita mengenal istilah fonetik dan fonemik. Ya, fonetik itu adalah kajian mengenai bunyi bahasa yang tidak berhubungan dengan makna, sedangkan fonemik adalah kajian tentang bunyi bahasa yang berhubungan dengan makna. Artinya sudah ada bibit-bibit linguistik yang kemudian dimunculkan pada aliran tradisional ini. Kemudian mereka membagi jenis kata menjadi 4, yaitu kata benda, kata kerja, sindesmoi, dan atroron, yaitu kata-kata yang menyatakan jenis kelamin dan jumlah. Dan yang terakhir adalah mereka membedakan adanya kata komplit dan kata kerja tak komplit, serta kata kerja aktif dan pasif. Ini mungkin secara umum mengenai ciri-ciri aliran tradisional menurut kaum Alexandria. Kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa. Oleh karena itulah dari mereka kita mendapatkan sebuah buku tata bahasa yang disebut dengan tata bahasa Dionysius Text. Buku ini lahir lebih kurang tahun 100 sebelum Masehi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Romius Palemon dalam permulaan abad pertama Masehi. Nah, buku inilah yang kemudian dijadikan model dalam penyusunan buku tata bahasa Eropa lainnya, yang mungkin nantinya dalam perkembangan akan mengalami banyak perkembangan, perubahan, dan akan ada proses saling mengisi, saling berhubungan dengan tata bahasa lain, walaupun dalam bahasa-bahasa tertentu memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda. Nah, dari beberapa pemahaman ciri-ciri itu, kita sebenarnya sudah tahu beberapa tokoh aliran linguistik tradisional, ya. Itu sebagai gambaran, dan saya akan menyampaikan sekilas saja beberapa tokoh aliran linguistik tradisional. Siapa saja? Di sini ada yang terbanyak ini di tokoh-tokoh aliran tradisional pada zaman Yunani. Di situ ada kaum Sofis, kemudian ada Plato, Aristoteles, dan kaum Stoik. Ya, masing-masing memiliki masanya dan memiliki ciri yang
menurut saya adalah saling menguatkan. Ciri yang menurut saya adalah bagian dari pengembangan dari periode satu ke periode yang lain. Jadi ada gambaran-gambaran yang di sini ketika kita melihat bahwa dari masa ke masa ada pengembangan bahasa dari satu bagian ke bagian yang lain. Tokoh-tokoh aliran tradisional pada kaum Aleksandrian antara lain Panani Sarjana dari India pada tahun 400 sebelum Masehi dan Leonard Bloomfield dari Amerika. Ini akan membuat kita teringat tentang konsep-konsep yang lain, bukan hanya persoalan linguistik ya, tapi juga persoalan-persoalan keilmuan yang lain. Jadi artinya ketika kita bicara bahasa, bisa jadi kita juga mengaitkan dengan keilmuan yang lain. Dan ketika itu tentu saja konsep intradisipliner itu akan muncul di sini, bukan hanya multidisipliner. Kalau multidisipliner kan banyak pemahaman keilmuan yang kemudian dipelajari tapi masih saling terpisah. Tapi ketika kita bicara intradisipliner, artinya ada beberapa keilmuan atau banyak keilmuan yang kemudian dibicarakan atau dipahami secara holistik atau menyeluruh, menyatu gitu, sehingga pemahaman kita akan lebih matang terhadap perpaduan keilmuan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh-tokoh aliran tradisional pada zaman Romawi kuno. Ya, di situ ada Varro ya, De Lingua, dan tentu saja ada tokoh-tokoh yang lain yang memiliki peran yang penting di dalam proses pengembangan bahasa di masa-masanya. Tokoh-tokoh aliran tradisional zaman pertengahan di Eropa antara lain ada Petrus Hispanus, dan tokoh-tokoh aliran tradisional di Indonesia di sini disebutkan salah satunya adalah Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, itu tokoh-tokohnya, dan kita akan mencoba melihat kelebihan dan kekurangan pada aliran tradisional ini, karena pada masing-masing perkembangan kebahasaan saya yakin betul memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama kelebihannya, yang pertama adalah teori tradisional lebih tahan lama karena pola pikir aliran ini bertolak pada filsafat. Ya, Anda tadi melihat bahwa tokoh-tokoh yang menyampaikan pendapat atau memberikan gambaran mengenai aliran tradisional itu adalah orang-orang, bukan hanya sekadar orang yang menguasai bahasa, juga menguasai filsafat. Yang kedua, aliran ini berkiblat pada bahasa tulis baku, maka keteraturan penggunaan bahasa bagi penganutnya amat dibanggakan. Jadi bahasa baku, kebakuan dari bahasa yang ketika itu menjadi roh dalam proses pengembangan bahasa. Yang ketiga, aliran tradisional menjadikan penganutnya memiliki pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi. Dan yang keempat adalah aliran ini memberikan kontribusi terhadap penegakan prinsip yang benar adalah benar walaupun tidak umum, dan yang salah adalah salah. Kalau saat ini mungkin kan ada banyak penggunaan kosakata baru yang dimunculkan karena memang perubahan zaman saat ini begitu cepat, dan kita tidak bisa begitu saja membatasi kata-kata baru, kata-kata gaul. Nah, pada zaman itu, yaitu pada zaman di mana muncul aliran tradisional, sesuatu yang harus ditaati ya harus ditaati, walaupun kadangkala belum tentu dipahami oleh banyak orang. Kekurangannya apa? Di sini yang pertama adalah teori tradisional belum dapat membedakan bahasa ujaran dan tulisan. Jadi masih lingkupnya sempit. Kalau sekarang kan kita ketika bicara bahasa kan bukan hanya sesuatu yang diucapkan atau yang dituliskan. Ya, artinya keduanya. Yang kedua, teori ini tidak pernah memberikan contoh yang dianalisis kemudian disimpulkan. Yang ketiga,
ada persoalan bahwa siswa pandai teori dan menghafal tapi tidak mahir berbicara dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya bahwa ia mendapatkan ilmunya tapi tidak mampu menyampaikan ilmu tersebut. Jadi bahasa sebagai pengantar pengetahuan belum tercakup di sini. Artinya masih kurang, ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan dari aliran tradisional ketika itu. Kemudian yang keempat, objek kajian huruf, kata, dan kalimat hanya sampai pada kalimat sehingga tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Kalau saat ini kan bukan hanya sekadar kalimat, tapi ada wacana. Yang wacana itu adalah kompleks, yang berhubungan bukan hanya tentang kebahasaannya saja, tapi berhubungan dengan aspek yang ada di luar bahasa yang membuat kita memahami apa yang kemudian disampaikan dalam bahasa tersebut. Kemudian yang kelima, pemberian bahasa hanya berdasarkan pada bahasa tulis baku, padahal hal ini hanya sebagian dari ragam bahasa yang ada. Kalau sekarang kan sudah ada sangat bervariasi ragam bahasa yang membuat kita berkomunikasi dengan cara yang sangat enjoy, fleksibel, atau mungkin saya sebut sebagai komunikasi yang efektif, efisien, sehingga membuat komunikasi itu lancar dan bisa memberikan pemahaman yang baik. Yang keenam, permasalahan tata bahasa hanya didominasi jenis kata sehingga ruang lingkupnya sangat sempit. Dan yang terakhir adalah pemberian bahasa Latin dengan pola bahasa Indonesia sangat berbeda. Ya memang pemahaman-pemahaman mengenai linguistik di bahasa tertentu bisa jadi ketika diterapkan di bahasa yang lain memiliki perbedaan, entah itu strukturnya atau bagaimana kita memberikan pemaknaan terhadap bahasa yang kemudian diungkapkan. Itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi, dan pastinya ada banyak hal yang belum saya sampaikan secara detail dan kita bisa menggalinya lebih dalam dengan pertanyaan, dengan referensi yang lebih lengkap sehingga kita bisa menemukan pemahaman utuh untuk bisa memahami materi pada kesempatan kali ini. Saya Resi itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.